Selamat datang di Peer to Peers, podcast dari Permata Bank yang memberikan analisis mengenai kondisi ekonomi terkini dan mendalam, baik secara makro maupun sektoral, sehingga dapat memberikan pandangan baru mengenai kondisi ekonomi terkini. Perkenalkan, saya Joshua Padide, Chief Economist Permata Bank, sekaligus Head of Permata Institute for Economic Research. Kali ini kita sudah kedatangan Pak Kuku Kumara. Beliau merupakan sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia otomotif Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari Gaikindo. Ya, jadi sudah pasti Pak Kuku sudah sangat memahami kondisi dunia otomotif di Indonesia. Selamat datang Pak Kuku. Terima kasih. Apa kabar Pak? Kabar baik. Ya, semoga situasinya baik ya Pak ya di tahun ini Pak ya. Kita harapkan lebih baik dari tahun lalu. Baik, siap. Peer-Peers di episode kita kali ini kita akan membahas tuntas terkait industri otomotif di Indonesia, khususnya tantangan dan peluang ekosistem mobil listrik di Indonesia. Namun sebelum kita membahas lebih jauhnya, kita akan menyampaikan beberapa temuan sebagai pengantar diskusi ini. Ya. Jadi Pak Kuku, Peer-Peers, kalau kita lihat bagaimana, ini juga data Gaikindo Pak Kuku ya. Bagaimana kita melihat kondisi penjualan otomotif di tahun lalu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun lalu yang biasanya penjualan otomotif ataupun roda 4 itu mencapai 1 juta unit. Ya. Namun kalau kita lihat tantangannya memang masih cukup berat. Ya. Seperti yang kita lihat di slide ini, penjualan mobil yang biasanya tadi kami sampaikan normalnya mencapai 1 juta unit, di tahun lalu terkontraksi 7%. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat yang dari sisi passenger car-nya pun juga turun 8,9%. Dan meskipun memang kalau kita lihat commercial vehicle-nya pun juga ya penurunannya relatif lebih sedikit ya, sekitar 1%-an. Namun hal ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat indikasi bahwa ada penurunan daya beli masyarakat. Betul. Ya, penurunan daya beli masyarakat yang memang mendorong tadi masyarakat ataupun konsumen menahan belanja dan juga terjadi juga down trading ataupun penundaan belanja untuk otomotif ya. Sehingga kalau kita lihat juga di sisi lainnya penjualan mobil baru menurun, namun juga di sisi lainnya penjualan mobil bekas juga mengalami peningkatan ya. Dan juga kalau kita lihat di sisi lainnya, nanti kita akan juga lebih membahas lagi ya, kira-kira apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi selain tadi mungkin kita menduganya adalah daya beli masyarakat. Ya. Namun demikian kalau kita merujuk kepada kinerja beberapa bulan terakhir, ya ini juga data dari Gaikindo, terutama beberapa kuartal terakhir di tahun lalu, memang kinerja penjualan mobil itu sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ya. Dan terutama ini didorong oleh perbaikan ataupun peningkatan dari penjual mobil listrik, Pak. Ya. Penjual mobil listrik yang memang secara keseluruhan di tahun lalu itu peningkatannya lebih dari 100% ya, mendekati 140%. Dan pada akhirnya konsekuensinya kalau kita lihat sini, Pak Kuku dan juga Peer-Peers ya, proporsi dari mobil listrik saat ini di dalam penjualan otomotif secara keseluruhan sudah mencapai sekitar 13%. Ya, artinya memang dari waktu ke waktu share dari mobil listrik terhadap total penjualan mobil saat ini sudah terus meningkat. Ya. Nah, kenapa penjualan mobil listrik itu terus meningkat? Kalau kita melihat Pak Kuku dan juga Peer-Peers, ya kalau kita lihat penjualan mobil berdasarkan harganya, ya ini penjualan mobil listrik ini paling banyak itu terjadi ataupun terdapat di range 400 hingga 500 juta rupiah, ya. Dan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya dan ini merefleksikan bahwa sebagian besar pembelinya ataupun konsumennya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, yang artinya daya belinya sebenarnya cukup resilient, ya. Lalu di sisi lainnya bahwa juga di tahun lalu cukup banyak mobil listrik ini hadir dengan yang dengan harga terjangkau Pak ya. Rata-rata juga kalau kita lihat sini yang di kisaran 2 hingga 200 juta dan juga sampai dengan 300 juta ini juga memberikan tawaran yang menarik ya buat konsumen, sehingga ini pun juga memberikan tantangan ya bagi kendaraan konvensional menjadi pesaing berat bagi kendaraan konvensional, karena segmen LCGC pun juga kalau kita lihat di saat bersamaan pun juga turun cukup dalam Pak. Nah oleh sebab itu memang, dan kalau kita lihat memang salah satu penyebabnya memang karena pemberian insentif ya. Kalau kita melihat memang pemerintah di tahun lalu mendorong ataupun memberikan insentif cukup signifikan kepada mobil listrik sehingga memang penjualannya di tahun lalu ini meningkat cukup tajam ya.
Dan seperti kita ketahui bersama, Peer-Peers dan juga Pak Kuku, bahwa pemerintah sudah mengakhiri insentifnya di akhir tahun lalu. Dan bagaimana penjualan mobil listrik dan bagaimana kinerja penjualan otomotif ke depannya, kita akan segera membahasnya bersama Pak Kuku. Mungkin itu Pak Kuku mungkin paparan dari kami ya, dari view kami, karena kami juga terus mencari-cari tahu ya, sekiranya apakah ini memang mobil listrik ini menjadi salah satu fenomena sementara saja atau memang menjadi pesaing ya buat kendaraan konvensional ke depannya gitu. Dan mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Kuku ya. Tadi kalau kita lihat Pak, secara wholesale memang penjualan roda 4 itu turun sekitar 7% Pak ya, menjadi 803.000 unit di tahun lalu. Namun menariknya kalau tadi kita lihat, penjualan mobil listrik justru ini melonjak triple digit Pak ya, 139% gitu ya. Bagaimana Bapak membaca fenomena ini? Jadi yang menarik kalau kita lihat perkembangan mobil listrik ya, ini menjadi seru setelah tahun 2019. Karena di 2019 itu masih mungkin 2-3 digit ya, masih sangat sedikit. Tapi yang kita lihat tadi ditunjukkan sudah tembus sampai hampir mendekati 13%. Nah sayangnya di tengah kondisi yang memang lagi berat, satu memang ada tekanan terhadap daya beli masyarakat. Tadi udah disinggung kelas menengah itu yang jumlahnya banyak, pendapatannya menurun atau income-nya menurun. Nah kemudian ditawarkan mobil listrik dengan insentif yang begitu banyak, sehingga kemudian menjadi pilihan. Tapi tadi juga disinggung, apakah ini bisa sustain atau tidak? Nah ini juga menjadi pertanyaan, karena pertanyaannya banyak sekali faktornya, teknologinya kah, daya belinya kah, dan sebagainya. Tapi tepat sekali yang dikatakan tadi, bahwa daya beli masyarakat kita, pembeli kendaraan bermotor, itu sebagian besar, mungkin sampai 80% adalah cari kendaraan-kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Nah kalau mobil listrik yang awalnya muncul, itu adalah harga-harganya di atas 400 juta. Memang ada konsumennya, tapi itu jumlahnya nggak banyak. Masyarakat kita masih orientasinya ke kelas yang harganya di kisaran 300 juta ke bawah. Oke. Dan ini apakah Bapak melihat ini adalah shifting sementara atau memang ya tadi Pak ya, mungkin apakah ini insentif pemerintah semata saja Pak dari efek dari penjualan mobil listrik di tahun lalu itu? Saya khawatir iya, karena mereka mengejar adanya insentif dan insentifnya luar biasa kan. Nah belakangan kan muncul tadi juga disinggung adanya mobil-mobil listrik yang relatively affordable, bahkan di bawah 200 juta dengan berbagai macam insentif pajaknya. Nah kita lihat nih tahun 2026 ini menjadi moment of truth. Begitu mulai dikurangi insentifnya, apakah masih sustain? Ada dua sisi, konsumen masih mau beli atau kemudian produsen mau mempertahankan harga yang sudah pernah diberlakukan di tahun lalu. Oke. Dan yang menariknya Pak, memang kalau kita lihat dari awal tahun 2025 hingga mungkin kuartal ketiga itu kan penjualan mobil kurang begitu menggembirakan Pak ya. Tapi memang di 2 bulan terakhir, mungkin di akhir tahun lalu hingga mungkin awal tahun ini Pak 2026, itu penjualan otomotif sudah mulai menunjukkan tren yang positif Pak. Nah kira-kira menurut Pak Kuku, bacaan Bapak seperti apa? Apakah ini tren positif ini akan berlanjut ataukah memang apakah ini sudah menjadi indikasi bahwa sudah minat konsumen sudah mulai meningkat untuk membeli mobil atau memang sebenarnya sudah ada perbaikan dari sisi daya beli masyarakat? Yang saya khawatirkan malah daya belinya memang masih belum pulih seperti semula ya. Untuk otomotif itu biasanya kalau kita ingin kembali untuk rebound ya, kita harapkan bahwa dari data Gaikindo yang ada itu historical data itu menunjukkan bahwa kalau ekonominya tumbuh di atas 6%, industri otomotifnya juga akan mulai pulih. Tapi kalau 5% saja ini akan stagnan. Dan ini yang terjadi semenjak 2013. Sampai sekarang itu kisarannya hanya jualan di sekitar 1 juta ya, 1,2. Bahkan 2 tahun belakangan menurun di bawah 1 juta. Menjadi di tahun 2024 itu 865, tahun lalu menjadi 803. Ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi kami. Jadi patokannya ke pertumbuhan ekonomi, Pak ya? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan juga mungkin kaitannya kepada pertumbuhan konsumsi masyarakat ya. Betul. Dan kalau kita mengikuti bagaimana dalam 10 tahun terakhir ini memang betul, Pak ya, konsumsi rumah tangga kan memang khususnya 5 tahun terakhir ini pasca pandemi pun juga bahkan konsumsi rumah tangga pun juga masih belum balik ke 5%.
Dan ini mungkin cerminan mengapa tadi ya penjualan roda 4 ya ini masih terus mengalami tekanan Pak ya. Oke, oke. Dan mungkin berikutnya Pak, saya mungkin ingin menggali bagaimana sih sebenarnya di awal tahun ini kan memang di akhir tahun lalu sudah berakhir Pak ya regulasi terkait dengan kendaraan listrik ya, insentifnya untuk pajak impor CBU. Dan seberapa signifikan sih sebenarnya hal ini akan berpengaruh terhadap harga jualnya Pak di tahun ini? Ini kebijakan dari masing-masing pabrikan. Jadi perlu dicatat pada waktu tahun lalu ada kebijakan untuk impor dutinya itu dinolkan. Itu mereka memasukkan, diizinkan. Namun ada konsekuensinya. Jadi ada konsekuensinya adalah mereka punya kewajiban membangun pabriknya di Indonesia. Betul. Dan kemudian mereka punya kewajiban memenuhi kewajiban adalah membangun jumlah yang mereka impor. Kalau mereka impor 1.000, maka mereka punya kewajiban tahun ini untuk produksi 1.000 unit. Kalau itu tidak dipenuhi, maka ada bank garansi yang akan dicairkan oleh pemerintah. Jadi waktu mereka import, mereka harus ngasih bank garansi. Kalau itu tidak dipenuhi, ya kemudian bank garansinya dicairkan. Dan dengan tadi normalisasi dari harga mobil listrik tersebut, Pak, bagaimana prediksi Bapak terkait daya serapnya, Pak, di tahun ini? Daya serapnya ini menjadi kunci nih. Apakah akan tetap diminati masyarakat? Nah, masalahnya kalau di kendaraan bermotor, itu kalau sudah ada kenaikan harga, itu konsumen cenderung untuk menahan. Nah, seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menjaganya? Tapi kalau kemudian dinaikkan, konsumen cenderung untuk menghindari itu. Nah, inilah tantangannya, karena sebelumnya kan sudah ada insentif sehingga harganya bisa ditentukan seperti itu. Jadi masyarakat kita itu sangat sensitif ya, khususnya sangat konsumen sensitif. Dari otomotif sendiri itu sangat sensitif terhadap perubahan sedikit pun dari harga jual dari produk otomotif itu sangat mempengaruhi sekali Pak ya. Betul. Untuk keputusan untuk belanja ataupun membeli dari otomotif itu Pak ya. Ya, saya ambil contoh mungkin ya, kalau diperkenankan. Pada waktu pandemi itu kan penjualan mobil kita drop. Yang biasanya di atas 1 juta, kita hanya tinggal 530-an ribu per tahun. Dan itu sangat mengkhawatirkan bagi kita pelaku industri. Karena kalau ini tidak dibantu untuk segera rebound, itu bahayanya adalah kemudian akan terjadi pengurangan tenaga kerja, penutupan pabrik, dan sebagainya. Nah, kalau ada pabrik yang tutup di otomotifnya, itu rangkaiannya adalah supplier-suppliernya. Betul. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu, pada waktu pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan adanya PPNBM DTP insentif. PPN DTP. Nah, itu dampaknya luar biasa. Jadi dari 500 langsung bisa rebound ke hampir 900.000, kemudian naik lagi menjadi 1 juta. Jadi kembali lagi yang tadi dikatakan oleh Pak Joshua, sangat sensitif terhadap harga. Nah, sejauh ini kondisinya masih seperti itu. Oke, baik. Lalu kita masuk Pak, saya ingin mendalami sebenarnya menurut pandangan Bapak di Gaikindo, bagaimana sebenarnya kondisi infrastruktur untuk kendaraan listrik Pak, seperti charging station, lalu juga supply chain dari baterainya sendiri, hingga after sale service-nya. Apakah memang ketersediaan dari charging station ini sudah ideal ya, terutama apalagi menghadapi musim liburan, apalagi nanti itu kita sudah menghadapi memasuki musim mudik lebaran ya. Apakah memang pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur yang sudah memadai ya untuk mensuplai charging station di berbagai lokasi di wilayah di Indonesia Pak ya? Jadi kalau kembali lagi ke masalah mobil listrik ya, sebagian besar konsumennya masih di kota-kota besar, terutama Jakarta. Kita belum punya data empirisnya mengatakan bahwa alasan mereka membeli. Tapi kalau di Jakarta kan ada non-fiskal insentifnya, ganjil genap. Jadi mereka beli mobil listrik itu untuk menghindari ganjil genap. Jadi itu salah satunya. Nah, kalau giliran keluar kota, kembali lagi, pembeli mobil listrik itu awalnya kebanyakan adalah non-first time buyer, bukan mobil pertama mereka. Betul. Jadi mereka sudah punya mobil kedua, ketiga, dan sebagainya. Giliran ngantor di Jakarta untuk keperluan sehari-hari bisa menggunakan mobil listrik. Tapi giliran mudik tunggu dulu. Mereka punya mobil yang lain atau alternatif yang lain. Jadi masih concern itu masih ada, walaupun ada yang mengatakan, oh saya nggak ada masalah.
Masalah berikutnya lagi, katakanlah charging station tersedia atau SPKLU-nya tersedia, tapi belum secepat mengisi bahan bakar minyak yang mungkin 5 menit selesai. Iya, iya. Orang kita suruh ngantri kan susah tuh. Iya, iya, betul, Nah, betul. kalau ada kemudian, oh iya harus antri. Kemudian chargingnya juga prosesnya agak lama. Walaupun secara teknologi nanti akan ada yang lebih cepat lagi. Betul, betul. Menarik Pak ya, kalau kita lihat mungkin beberapa, kalau misalkan daerah mudik ke Bandung aja mungkin masih aman Pak ya. Masih Tapi kalau aman. mungkin ke wilayah Jawa Tengah, Jogja, ya. Jogja, itu mungkin harus prepare ya tadi ya, portable charger kali Pak ya. Ataupun ya tadi mungkin kita harus prepare juga hybrid ya. Ini menarik juga ya hybrid ya. Kalau kita bicara hybrid Pak, sebenarnya itu bagaimana prospek hybrid Pak ya? Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa sebaiknya ini, sebaiknya itu ya, A atau B. Kita perlunya ada semacam penelitiannya lah, apa yang terbaik buat kondisi Indonesia. Kita nggak bisa disamakan dengan misalnya Thailand atau kemudian dengan China. Iya, Kita ini kepulauan. betul Pak. Dari pulau satu ke pulau yang lain itu infrastrukturnya tentunya berbeda. Nah, mobil listrik masih sebagian kota besar dan orientasinya masih di Jawa. Di luar Jawa akan berbeda lagi. Betul. Nah, tadi ditanyakan oleh Pak Joshua, bagaimana dengan hybrid? Sebetulnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia bahwa hybrid itu kalau objektifnya kita tuh menuju net zero emission dan mengurangi penggunaan bahan bakar, dia nge-real untuk mengurangi emisi. Kemudian penggunaan bahan bakar juga berkurang. Sementara kalau mobil listrik, memang mobilnya zero emission. Tapi pembangkitnya masih pakai batu bara ya. Kalau kita orientasinya secara overall ya, Betul. net zero. Hybrid ini memberikan alternatif yang cukup menarik. Karena apa? Dia nggak punya kekhawatiran di mana charging station. Bisa jarak jangkaunya juga banyak ya. Oleh karena itu kalau dari data kita juga menunjukkan hybrid juga punya potensi. Relatif stabil penjualannya atau diminati oleh masyarakat ketimbang electric vehicle yang kemudian naiknya meningkat luar biasa karena adanya insentif. Sementara hybrid tidak mendapatkan insentif. Padahal dia juga memberikan kontribusi yang cukup banyak. Belakangan muncul lagi yang namanya PHEV, plug-in hybrid electric vehicles. Ini juga luar biasa. Satu charging plus satu full tank itu bisa dari Jakarta sampai Bali tanpa ngapa-ngapain. Betul, betul. Oke, Pak. Jadi kita balik lagi Pak terkait dengan kalau tadi kita bicara bagaimana landscape 2026 Pak. Bagaimana proyeksi penjualan mobil di sepanjang tahun 2026 ini Pak berdasarkan pandangan dari Gaikindo sendiri dan asumsi apa yang harus terpenuhi untuk merealisasikan target tersebut itu sendiri? Jadi kita melihat apa yang ditentukan oleh pemerintah yang di mana diharapkan tahun ini bisa mencapai 6%. Jadi historical data kita mengatakan kalau memang betul pertumbuhan ekonominya secara kualitas juga bagus, itu bisa mencapai 6%. Kita harapkan juga penjualan kendaraan bermotor itu bisa tembus di minimal 850 yang saya katakan tadi relatif konservatif ya, 850.000. Kalau memang betul-betul ekonominya tumbuh 6%, harapannya adalah tentu bisa tumbuh di 1 juta. Oke, baik. Menarik Pak. Dan tadi kalau kita melihat segmen dari pasar mobil konvensional Pak, ini mobil apa sih mobil yang memiliki tingkat penjualan tertinggi? Tadi kan di rentang 200 hingga 300 juta Pak ya, dengan mobil MPV. Dan apakah memang ada pola yang sama Pak untuk mobil listrik atau sebenarnya memang mobil listrik ini memiliki segmen konsumen yang berbeda gitu ya? Bagaimana pelaku industri melihat ini Pak? Jadi kita lihat tetap kita sebagai industri tentunya memerlukan volume yang besar. Saat ini itu yang paling banyak diminati masih jenis-jenis kendaraan di bawah 300 juta. Betul. Dan umumnya bukan lagi untuk keperluan pribadi. Oleh karena kita juga pernah diskusi apakah masih memadai kendaraan jenis tertentu itu dikenakan PPNBM, pajak penambahan nilai barang mewah. Karena mobil itu sendiri belakangan kan udah bukan lagi barang mewah. Mobil mewah memang ada. Tapi kalau mobil itu digunakan untuk keseharian, bahkan untuk mencari nafkah, itu kan sebetulnya perlu menjadi pemikiran kembali. Betul. Betulkah mereka harus dikenakan atau kendaraan-kendaraan dikenakan pajak barang mewah? Iya, menarik. Dan kalau tadi kita lihat memang beberapa pabrikan ataupun APM kendaraan listrik kan memang sudah ada yang membangun pabriknya di dalam negeri Pak ya. Dan apakah transisi ke produksi lokal ini udah
bisa berjalan mulus, Pak, menurut Pak Kuku? Kita harapkan bisa berjalan dengan lancar ya, karena kita juga punya kepentingan mengurangi emisi menuju net zero emission tadi, dan yang penting lagi juga menambah peluang untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat kita. Dan kalau itu proses berjalan, sisi lain lagi juga akan ada proses transfer of teknologi yang juga kita harapkan. Betul. Dan menurut perkiraan Pak Kuku sendiri dari Gaikindo, bagaimana sih sebenarnya tawaran dari ya tadi pabrik-pabrikan yang sudah produksi di dalam negeri ataupun JKD terkait dengan tawaran harganya, Pak? Apakah akan lebih mahal dibandingkan CBU dengan adanya insentif, atau sebenarnya akan bagaimana, Pak, kondisinya? Ini yang menarik ya, kita akan tunggu perkembangannya, apakah mereka bisa mempertahankan harga yang sudah pernah ditawarkan dan sudah dijual dengan harga seperti itu. Sebab kembali lagi sudah saya katakan tadi, masyarakat kita sensitif terhadap harga. Begitu ada kenaikan, mereka akan menahan, mencari alternatif yang lain. Oke. Dan mungkin saya sedikit tadi mau ngebahas tentang hybrid, Pak, ya. Hybrid. Kalau kita lihat sebenarnya bagaimana sih pandangan Gaikindo, Pak, untuk apakah memang pemerintah perlu memberikan insentif juga kepada pada industri hybrid ya, industri mobil hybrid itu sendiri, Pak? Jadi kita pernah melakukan kajian bagaimana insentif itu bisa diberikan supaya memberikan semacam fair playing field ya. Nah, kalau orientasinya emisi, harusnya makin rendah emisinya juga diberikan pajak yang relatif lebih rendah. Dan itu waktu dilakukan sudah ada kajian urutannya berapa persennya. Nah, itu sayang itu kemudian tidak sepenuhnya dilaksanakan, harus kemudian dilakukan kajian ulang lagi. Oke. Ya, Pak, kalau kita lihat misalkan dengan harga mobil listrik yang sudah tadi mendekati harga ininya, Pak, ya, dengan harga mobil listrik yang tadi sudah mendekati harga mobil konvensional, apakah memang ini saat ini cost of ownership dari kendaraan listrik ini sudah lebih rendah dibandingkan mobil bensin, Pak, ya? Jadi secara keseluruhan pajak kendaraan listrik itu memang relatif lebih rendah dibanding dengan mobil konvensional, ICE ya. Namun masyarakat kita itu belum sepenuhnya bisa menerima teknologinya. Kalau mereka beli mobil listrik, pertanyaannya adalah nanti kalau baterainya 4-5 tahun harus ganti, berapa harganya? Kedua, resale value-nya berapa? Itu masih menjadi kekhawatiran mereka. Betul. Kemudian juga kalau misalnya tadi saya katakan pembelinya kebanyakan adalah orang-orang kota, Jakarta. Di Jakarta mereka tinggalnya di apartemen. Problemnya adalah chargingnya di mana? Karena nggak diperkenankan charging electric vehicle itu ada di basement. Iya. Itu menjadi concern. I see. Meskipun ya mungkin ada beberapa juga, Pak, ya, yang beberapa apartemen juga yang menyediakan juga ya charging station di dalam apartemennya. Dan kalau kita lihat, Pak, secara regional, Pak, apakah memang ada variasi atau perbedaan ya permintaan antara penjualan kendaraan konvensional dan juga kendaraan listrik, Pak, secara spasial ya di wilayah Indonesia? Kembali lagi, listrik masih kebanyakan di kota-kota besar. Jangankan luar Jawa ya. Di Jawa aja misalnya dari Cilegon, mereka mempertanyakan, saya nggak pernah lihat banyak mobil listrik di Cilegon. Gitu. Hal-hal seperti itu masih terjadi di sini. Oke, baik. Dan sebenarnya tadi kalau kita bicara terkait dengan, saya ingin menarik tadi yang Pak sampaikan ya, 850.000 gitu ya. Kira-kira sejauh mana sih, Pak, sebenarnya gambaran Bapak terkait dengan 850.000 itu dengan supply chain-nya dan juga bagaimana dampaknya kepada penciptaan lapangan pekerjaan, Pak, di industri otomotif ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya industri otomotif ini kan sebenarnya 2 tahun terakhir ini salah satu industri manufaktur yang quote and quote merah, Pak, ya, ataupun kinerja negatif ya kalau kita mengikuti datanya BPS, Pak, ya. Dan bagaimana seberapa optimis Bapak melihat bahwa industri otomotif tahun ini akan bergerak ke arah yang angkanya positif, Pak, seperti itu? Ya, kami tentunya berharap gerakannya ke arah positif ya. Namun kita tidak bisa sendirian. Dan perlu dicatat ya, kalau kita memang mau mempertahankan, kalau kita sedang melangkah menuju negara yang lebih maju, yang basisnya tentunya adalah manufacturing. Nah, manufacturing otomotif ini mungkin yang masih tertinggal di Indonesia. Yang lainnya sudah kabur.
Iya, iya, iya. Kalau kita lihat elektronik lebih banyak pindah ke negara lain. Kemudian tekstil juga kan kemarin belakangan juga rame. Kemudian makanan minuman. Nah, kita perlu mempertahankan ini. Kenapa? Karena potensi industri otomotif kita itu sangat besar. Pertama, Indonesia sebetulnya saat ini sudah swasembada kendaraan bermotor. Artinya kita mampu memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor roda 4, penumpang maupun komersil menggunakan produk produksi yang ada di dalam negeri. Dan itu pun kapasitas yang kita miliki, kapasitasnya adalah 2,5 juta setahun, itu belum pernah optimal. Belum lagi tenaga kerjanya, dari mata rantainya, dari backward linkage maupun forward linkage-nya itu sekitar 1,5 juta pekerja bisa terlibat di sana. Kalau kita bisa melipat gandakan kapasitas produksinya, itu luar biasa penciptaan tenaga kerjanya. Karena kemudian untuk memenuhi domestik dan ekspor. Nah, ekspor kita itu tahun lalu all time high. Iya, betul. Di mana kita mengekspor kurang lebih 518.000 unit CBU. Belum lagi komponennya. Menarik Pak, kita bicara terkait dengan ekspor ya Pak ya. Ya. Karena itu juga kalau kita lihat pasar mana sih sebenarnya Pak di pasar ekspor kita yang sebenarnya masih memiliki potensial market dari produk lokal kita Pak sebenarnya. Luar biasa kalau potensi pasarnya. Masalahnya kan kemudian kunci untuk kita bisa ekspor itu tergantung dari prinsipalnya. Tidak semata-mata dari pabrikan yang ada di sini ataupun dari pemerintah kita. Jadi tiga komponen ini harus duduk bareng, ya kita bisa ekspor. Saat ini ekspor terbesar tujuannya adalah ke Filipina. Yang kedua adalah ke Vietnam. Nah, nomor 3 menarik adalah Meksiko. Jadi negara-negara di Amerika Selatan maupun istilahnya AMLATKAR ya, Amerika Latin dan Karibia itu punya potensi dan mereka sangat berminat dengan produk-produk otomotif roda 4 atau lebih dari Indonesia. Dan itu bisa terus tumbuh kembangkan. Belum lagi misalnya di Afrika. Kemudian juga Australia. Itu semua punya potensi untuk menjadi negara tujuan. Australia kita sudah punya IAJPA yang belum juga dioptimalkan dari kacamata otomotifnya. Jadi banyak yang bisa dieksplor dari sana. Dan lebih dalam lagi Pak, kalau kita bicara terkait dengan ekspor, tadi bagaimana dengan biaya transportasi ya ke negara-negara yang tadi jauh secara geografisnya Pak? Apakah itu menjadi salah satu hambatan buat produsen di dalam negeri juga Pak? Betul, itu salah satunya. Jadi masalah logistiknya ya, transportasinya. Misalnya saja shipment. Secara geografi kita lebih dekat dengan Australia. Tapi dalam hal pengiriman, katakanlah kita mau ekspor ke Australia, itu kemudian harus dikirim menggunakan kapal, yang kapalnya akan naik ke Thailand dulu, baru turun ke bawah. Nah, itu menyebabkan ongkosnya nggak kompetitif. Nah, ini yang harus dicarikan jalan keluarnya. Oke. Baik Pak Kuku, seru sekali diskusi kita kali ini Pak. Tapi kita tadi sudah membahas landscape industri otomotif Indonesia. Nah, peers, setelah ini kita akan berdiskusi kembali lagi dengan Pak Kuku mengenai prospek mobil listrik dan juga secara keseluruhan industri otomotif di Indonesia ke depannya, termasuk menjawab tadi tantangan apakah Indonesia bisa menjadi hub pengembangan mobil listrik di tingkat regional. Oleh karena itu, stay tune bersama kami dan nantikan di episode selanjutnya.